Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hadza mansukhun bi ayatil bara'ah, bi ayati bara'ah. Wa hadza dan adapun ini, ayat mansukhun dinasakh. Mansukhun dinasakh bi ayati bara'ah dengan ayat bara'ah. Wa biqaulihi waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum dan hendaklah memerangi kamu sekalian hum kepada mereka orang-orang kafir. Haitsu saqiftumuhum, haitsu sekiranya saqiftumuhum menjumpai kamu sekalian. Saqiftumuhum menjumpai kamu sekalian hum kepada mereka orang kafir. Wajadtumuhum orang kafir Mekah. Wajadtumuhum artinya menjumpai kamu sekalian hum kepada mereka. Wa akhrijuhum dan hendaklah mengusir kamu sekalian. Wa akhrijuhum dan hendaklah mengeluarkan atau mengusir kamu sekalian hum kepada mereka orang kafir Mekah min haitsu akhrajukum, min haitsu dari tempat akhrajukum yang mengusir mereka kepada kamu sekalian. Itu. Ya. Apa artinya ini? Ayat ini artinya orang Islam itu berperang bukan memulai. Benih nyerang gak ada. Tapi umat Islam itu berperang karena mempertahankan diri. Karena membela diri. Membela diri. Kan di Mekah itu sudah diterangkan. Jadi ayat ini waqtuluhum itu haitsu saqiftumuhum. Jadi perangilah mereka, di mana kamu temui mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu sudah berniat dan sudah berusaha memerangi kamu sekalian. Dan memang sudah memerangi. Leti mun kita mau lain dan kafir tak mau lain kada, tidak boleh kita. Wa akhrijuhum dan usirlah mereka. Usirlah. Akhriju, hendaklah mengusir kamu sekalian kepada mereka orang kafir Mekah min haitsu akhrajukum dari tempat yang mengusir mereka kepada kamu sekalian. Yakni mana? Mekah. Rasulullah dan umat Islam itu bagaimana? Dikeluarkan, diusir dari Mekah. Diganggu sehingga tak pernah. Sehingga apa? Oleh Allah disuruh hijrah ke Madinah. Benih yang Rasulullah takok benih yang karena diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Min haitsu di tempat akhrajukum yang mengeluarkan mereka orang kafir Mekah kum kepada kamu sekalian ay Makkah. Tempat yang engkau dikeluarkan di tempat itu ay Makkah artinya Mekah. Waqad fa'ala bihim dzalika amal fathi. Waqad fa'ala
Waqad fu'ila bihim. Waqad fu'ila dan sungguh telah diperbuat bihim pada mereka kufar Mekah. Dzalika apa itu memerangi amal fathi pada tahun al-fathi penaklukan kota Mekah. Amal fathi pada tahun penaklukan kota Mekah. Jadi begitulah. Ya. Tapi jangan salah paham kita itu. Bahwa orang Islam itu harus memerangi orang kafir. Tidak begitu. Orang Islam itu diperintahkan berperang untuk mempertahankan apabila kita diperangi. Jadi tak oleh orang Islam itu tak jahat. Tak. Orang Islam tidak diperintahkan mempunyai watak jahat. Tidak. Tapi orang Islam harus apa? Harus bertahan. Ya. Apalagi manusia. Baleng ganggu ngetek. Padahal baleng nih kayak nih nggak alaban manusia aja dah bisa. Tidak mampu, tapi itu membela diri, ngetek, bilis, mengganggu, tidak rumah, ngekek, membela diri namanya. Jadi kita sebagai umat Islam, bagaimana harus membela diri, jangan tak oleh lanyala ke orang tak oleh, lanyala ke orang kafir, sekalipun orang kafir itu. Kafir tibi. Kafir tibi. Yang celaka besok di akhirat celaka tibi. Ya torot lah. Ya cek tak anda. Diberi keterangan tidak mau ya sudah. Berarti sudah itu memilih tempat yang bahaya kepada dirinya sendiri di akhirat. Biar sudah. Rasulullah begitu. Wa ma alaika illal balaghul mubin. Dan tidak ada bagi kamu sekalian illal balagh kecuali menyampaikan al-mubin yang jelas. Jadi hanya menjelaskan. Guru itu tugasnya hanya untuk menjelaskan. Torok terserah. Kenapa? Karena yang begitu itu adalah asalkan sudah mengerti. Torok ya berarti terontong. Monte torok ya terserah. Berarti sudah apa? Dia memilih apa? Memilih tak ontong kan begitu ya. Ginilah. Jadi Allah memerintahkan kepada setelah Rasulullah mau berihram umrah ke Mekah. Dia apa? Ditolak oleh orang-orang Mekah. Padahal Mekah itu negaranya Rasulullah, negaranya orang Quraisy yang hijrah ke Madinah. Hanya akan masuk sebentar untuk apa melaksanakan ibadah umrah. Tidak boleh. Harus kembali. Boleh tahun depan. Kan gitu. Jadi mengadakan perjanjian tahun depan ini. Boleh masuk 3 hari Mekah akan dikosongi. Kosongin. Jadi oleh Allah diperintahkan. Mun ba'ani perangan, balas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuh. Jadi kalau ini apa? Diperangi kamu ya. Di mana saja. Di mana saja kalau mau bertemu dengan sudah perangi. Perangi mereka. Karena mereka sendiri yang akan memerangi kita. Ya, begitu.
Nah, dan perintah Allah itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah bersama sahabat di Amul Fathi. Di tahun terjadinya penaklukan kota Makkah. Ya, ada enggak dia ini? Ada. Di Khulasah Nurul Yakin ada enggak? Ada. Pernah tahu? Itu dilihat. Sekarang ini umat Islam harus apa? Harus tahu sejarahnya. Gendeng tahu umat Islam tak tahu sejarahnya itu gendeng. Harus tahu sejarahnya Rasulullah. Bagaimana sejarahnya? Mon ilmu menyanyi, ilmu orang sembarang ajar. Dipentingkan, tapi yang penting untuk agamanya sendiri tidak mau belajar. Ini orang apa namanya ini? Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah ta'ala paudinya manusia fakir sebarang tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi tapi Rasulullah di waktu Amal Fatih itu coba dilihat dia. Tengku nang rasa Nurul Yakin itu. Rasulullah masuk ke Mekah. Sahabat membawa senjata lengkap. Tapi sebenarnya tidak berniat untuk berperang. Tidak niat untuk berperang. Cuma niat mempertahankan diri, kalau diserang akan diserangilah benar. Nah ini umat Islam begitu. Akhirnya bagaimana masuk Mekah orang lari semua. Lari, buru kafe. Bodoh sengetek dalam masjid, bodoh sengetek dalam entar karo mana pemimpin-pemimpinnya. Bagaimana Rasulullah bersabda? Man dakhal masjidah fahuwa aminun, siapa orang yang masuk ke masjid aman, tidak boleh diganggu. Nah ini Rasulullah begitu. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun, orang yang masuk ke rumahnya pimpinan yang bernama Abu Sufyan aman. Tidak boleh diganggu, siapa yang mengganggu saya akan menindak nanti. Begitu Rasulullah. Jadi Rasulullah ini bersifat apa? Bersifat Raufun Rahim, maha belas dan maha kasih. Ya. Walaupun sudah diusir di kota Mekah, tapi angsalkan mereka itu tidak apa? Tidak menyerang ya. Belas Rasulullah begitu. Umat Islam harus begitu juga. Akhirnya bagaimana? Siapa yang diam tidak? Jangan, tidak boleh diganggu. Orang perempuan tidak boleh dibunuh, anak kecil tidak boleh dibunuh. Nah, ini Rasulullah. Lah kalau orang akan menyerang, itu supaya dibalas untuk mempertahankan diri. Lah bagaimana? Ini kan waktu berpakaian ihram. Berpakaian ihram itu bagaimana? Dalam keadaan ihram tidak dilarang berperang. Iya kalau memulai tak boleh lah kan. Memulai tak boleh. Nyerang tak ada. Atau membuat dolim di kala ihram tak boleh. Berbuat dolim di tanah haram Mekah tak boleh. Terus berbuat dolim memerangi orang di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh juga, haram itu. Jadi Allah menerangkan. Jadi kalau memang mereka itu menyerang di bulan haram, menyerang di waktu kamu akan melaksanakan ihram, berpakaian ihram sudah, menyerang kamu di tanah haram, balas. Waktu lu di mana saja berada. Sudah perang itu. Karena memang akan merangi kamu. Jadi kita umat Islam itu harus mempunyai tok neneng dano itu gendengnya. Jadi oleh Allah disuruh apa? Disuruh membela diri. Umat Islam kepada orang kafir yang akan memerangi, membela diri. Mun pada Islam mah
dok nengi sapa orang itu oleh kenjara. Ya kerja rasare. Wah dok rasare kelo ya. Ya lapor akhir. Lapor akhir ke polisi, lapor akhir ke pimpinan. Ini lanyala saya. Malah tindak. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu dan adapun kekacauan, kacar kelacaran. Wal fitnatu dan adapun kekacauan. Apa artinya kacau itu? Car kelacer. Kacau itu artinya tidak teratur, kucar kacir. Apanya kucar kacir? Ya keyakinannya kucar kacir. Wal fitnatu dan adapun kekacauan itu kucar kaciran. Asyirku ialah menyekutukan Allah. Asyirku menyekutukan Allah minhum yang dari mereka orang kafir Mekah. Jadi itu fitnah itu apa? Fitnah kacar kelacaran. Saya maksud kacar kelacaran di sini apa? Orang kafir Mekah itu menyamakan Allah dengan patung. Patung itu oleh orang kafir Mekah diyakini mempunyai keyakinan dan mempunyai kekuasaan sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah itu. Jaring patung, siapa saya gawe patung? Saya gawe patung orang. Yoker, kemarin yoker, sahabat. Sempat, gendeng tak itu? Gendeng. Lihat saja. Betul tak bisa gulir. Saya ngoker, iya saya nyembah itu saya ngoker. Saya bakal nyembah saya ngoker itu kan gendengnya mana? Ya, gendeng. Sahabatin apa? Ya tapi kita tidak boleh mencaci orang apa? Orang yang begitu tidak boleh. Ya, tidak boleh mencaci, tidak boleh. Tapi menerangkan kebenaran itu harus. Tapi apa bedanya? Ya mun bedanya mencaci dan menerangkan kebenaran itu. Jak ngojain mencaci. Oh apa gendeng anu ya. Mbak gendeng jak ngojanya. Tapi mun nerangake. Lah keadaan yang seperti itu tidak ini kan menerangkan kebenaran namanya. Boleh saja menerangkan kebenaran. Di Quran diterangkan bagaimana bahwa patung yang dibuat itu di Quran diterangkan. Wa iyaslubhumud dzubabu la yastangkidhu. Apabila patung itu tongko elala tak bisa ngibak lala. Bisa? Bisa enggak? Tak bisa. Ada sesajen di mukanya yang bongin ajam, yang bongin manuk, yang bongin lala, yang bongin bilis. Tidak bisa. Tak padang, tak padang. Jaring betul. Sembah ya orang, gendeng tak? Ya, menurut akal yang waras, gendeng apa tidak? Gendeng. Boto yoker, ibu. Cek tuku-tuku boto orang nyembah ke koceng, gendeng. Padahal koceng itu bisa jalan, bisa ngonyi. Seporana koceng, makin anak-anak gini gelaan ya. Seporana benda koceng nangis takar ho nyembah ke koceng. Nek rumah, nak gini sesudah berakal tuh bawa. Takar takluk ke koceng ya. Padahal koceng itu bisa bergerak, bisa ngonyi. Apalagi batu yang diukir sih tak bisa jalan, tak bisa ngelem, tak jalan. Ya, punya kekuasaan apa itu? Nah ini namanya keyakinan yang tidak waras, yang kucar kacir pikir naro tak beres. Ya, ini namanya al-fitnatu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Asyaddu lebih sangat, a'zam lebih agung minal qatli daripada peperangan. Minal qatli daripada perangan, daripada memerangi. Minal qatli daripada memerangi lahum kepada mereka orang kafir Mekah. Fil harami di tanah haram Mekah. Awil ihrami atau di waktu ihram. Alladzi yang istaqdamtumuhu
merasakan agung kamu sekalian kepada dia haram dan ihram. Asal orang Islam roa takok siapa perang waktu ihram takok pola Nabi Allah elarang. Begitulah orang Islam, ketundukan orang Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Elarang dia. Elarang. Mun waktu ihram umrah atau ihram haji elarang. Elarang ka perang. Mun tanah haram Mekah elarang perang. Karena Allah menjadikan tanah Mekah baladan aminan. Tanah haram Mekah itu dijadikan baladan aminan, negeri yang aman, yang harus aman. Tidak boleh ribut-ribut di dalam, tidak boleh berperang di dalam itu. Juga di dalam bulan haram. Di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, Sabal, Takepe, Raja. Ya. Sabal, Raja, Sora, ya begitu ya. 3 ini mungkin. Nah, terus Recep boleh. Ya. Jadi 4 bulan. Ini bulan apa? Bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan-bulan itu di mana saja tidak boleh melaksanakan peperangan. Tapi munisalah ada. Kita diserang oleh orang kafir. Bagaimana? Boleh. Jadi berarti di sini mempunyai pengertian bahwa orang Islam tidak boleh lanyala kadar. Tak boleh. Jadi kita berperang itu untuk apa? Untuk membela diri. Kalau kita menerangkan kebenaran atau memberikan keterangan kepada orang-orang itu diserang, harus membela. Karena kan menurut, makanya kita harus tahu bagaimana PBB ini bagaimana. PBB ini mempunyai dasar-dasar yang baik, ini asalnya dari Islam. Kita manusia itu mempunyai kebebasan. Bebas untuk menyatakan pendapat, bebas untuk bersuara, bebas untuk Bebas untuk mengadakan perkumpulan, bebas untuk selama tidak mengganggu kepada kebebasan orang lain. Kita bebas berbicara selama apa yang kita bicarakan, apa yang kita suarakan ini tidak menyakiti orang lain, tidak menyebabkan celakanya, ruginya orang lain. Boleh. Nah, ini asalnya dari Islam yang begitu. Jadi karena Islam bi Rasulullah lah ya ceraki sehingga akhirnya orang mengerti semua, maka akhirnya faham yang baik itu diambil oleh orang kafir, dijadikan dasar. Itulah yang dijadikan dasar oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Tapi pada saya Valera. Jadi orang Islam itu mengagungkan dah. Dek remang kok dia mun pas serang bulan haram. Dek remang kok dia mun perang waktu na ihram umrah. Dek remang kok dia mun pas serang nang tanah haram Mekah ban orang kafir bekar. Bi Allah balas dia. Waktu luhum mahzaikum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Tapi alhamdulillah setelah masuk Mekah Rasulullah dengan orang-orang dengan sahabat masuk Mekah, orang lari semua. Gimana? Sahabat saya bagian itu ya, bagian keras Sayyidina Umar.
berkata, al-yaumu yaumul malhama. Al-yauma pada hari ini, hari apa? Hari isati ya, orang-orang saya nyerang Islam Lombok, isati ya, setia. Beli ya isati ya. Artinya yaumul malhama. Ini kok apa? Hanya mengancam begitu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah membalas al-yauma yaumul marhamah. Hari ini hari kebelasan. Jadi kita bersaudara. Kita berasal dari Mekah dulu. Kita bersaudara. Sehingga man dakhalal masjid fahuwa aminun, siapa saya buru masuk ke Masjidil Haram, aman, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengganggu saya akan menindak. Berarti begitu. Wa man dakhala baita, begitulah Rasulullah. Jadi kalau orang setak lanyala, ya tak. Imunlah, kita harus membela. Jadi orang Islam itu berperang dan keras, mengangkat senjata bukan karena akan menyerang orang lain, tapi karena membela diri. Ngerti ya? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Wala tuqatiluhum, dan jangan memerangi kamu sekalian, hum kepada mereka orang kafir Mekah, indal masjidil haram, di dekatnya Masjidil Haram. Ai fil harami, artinya di dalam tanah yang dimuliakan, tanah haram, tanah yang dimuliakan Allah. Jadi di tanah yang dimuliakan Allah itu tidak boleh kita mendalimi orang, tidak boleh kita memerangi orang di tanah haram Mekah itu. Hatta, sehingga yang tidak boleh itu kapan? Hatta, sehingga yuqatilukum fi, yuqatilukum, memerangi mereka orang kafir Mekah, kum kepada kamu sekalian, fihi, di dalam tanah haram Mekah. Ya, bagaimana? Fihi, di dalam Masjidil Haram. Ya mulakar orang kafir ngalak kesempatan, pompong arwah tak oleh. Jadi ya tak oleh perang di tanah haram. Bengkok perang nak. Nyaman mati pun dalam. Ya kita harus membela. Itu sudah diizinkan oleh Allah SWT. Hatta yuqatilukum fi. Fa in qatalukum faqtuluhum. Fa in qatalukum, maka jika memerangi mereka orang kafir Mekah, kum kepada kamu sekalian, fihi, di dalam Masjidil Haram, fihi, di dalam haram, tanah haram. Faqtuluhum, maka hendaklah memerangi kamu sekalian, fihi, di dalam tanah haram atau keadaan ihram. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu kiraat, bila alifin, tanpa alif, fil af'ali salasati, di dalam fi'il yang tiga. Jadi di dalam fi'il yang tiga ini Rasulullah membaca kadang-kadang pakai alif, kadang-kadang dibaca tidak pakai alif. Mana yang benar? Semuanya benar. Di sini Rasulullah memberi contoh bahwa sebagian lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu bisa dibaca lebih dari satu bacaan. Karena itu ada qiraah sab'ah namanya. Jadi kalau orang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu harus apa? Jangan hanya menghafal saja, harus belajar tajwidnya, belajar tafsirnya, belajar qiraah sab'ah supaya tahu. Karena orang menghafal Al-Quran itu apa? Termasuk berusaha memelihara keaslian Al-Quran. Memelihara. Jadi kalau banyak orang yang hafal Quran, tahu tafsirnya, tahu kepada qiraah sab'ah, bagaimana? Qiraah yang 7. Makanya belajar.
Jangan ke susu. Ya sekone ini ya. Ini aja. Tak tahu kayak gak mau tak tahu. Gitu. Jadi di dalam fi'il yang 3 itu dibaca bagaimana? Kadang-kadang dibaca pakai alif, kadang-kadang tidak. Wala tuqatiluhum, ini kadang-kadang Rasulullah membaca wala taqtuluhum indal masjidil haram hatta yaktulukum fi. Fa'in qatalukum faktuluhum. Nah, jadi itu alifnya. Nah itu bisa dibaca begitu juga. Karena itu kita jangan mudah menyalahkan orang ilmona tentang Al-Quran itu hanya sekedar tahu sedikit. Cak pangkepang nyalaki orang. Cak pangkepang percaya ke orang. Takut ibu jo orang. Seperti orang baca. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, ini yang biasa. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, ya boleh itu. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, ya boleh. Tapi kalau akan baca begitu harus belajar dulu. Kau tuh ajar ke guru, saya guru, ajar guru, ajar guru, ajar. Dan yang terakhir itu mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan ini sebenarnya harus meniru cara-cara Rasulullah dulu. Karena Rasulullah sebagai Rasulullah menyampaikan ajaran dari Allah. Jadi harus ada apanya? Jadi yang sering saya katakan itu i'lamu anna hadzal ilma dinun. Ilmu agama Islam itu adalah agama yang untuk diamalkan. Jadi harus asli, lamun terus cocok ke Allah terus selamat itu asli. Seperti apa yang di pengertian yang diajarkan oleh Rasulullah begitu. Jadi jaman seraban korban orang orang dia norok lah. Cek pangkepang norok, cek pangkepang nyaleh, cek pangkepang nyala aki. Lamun ilmu naki sakoni, cek pangkepang nyala aki, cek pangkepang norok. Salah aki tak kok tepak sebener, torok tak kok tepak ke salah rang-arang setan sekarang itu nanti ya, gitu. Tidak remah, ikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang gurunya itu benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah. Torok sendiri guru. Makanya apalagi masa sekarang ini. Orang nyari pondok, nyari madrasah, sekolah. Ini harus hati-hati. Karena jadi harus betul-betul tahu kita bahwa yang mengajar di pondok itu, pengasuh pondok itu, yang punya pondok itu orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Harus tahu, mun tak tahu, ya bahaya itu. Ya, sebab sekarang ini di mana-mana di seluruh dunia ini banyak yang masuk aki, masuk, biayain orang kafir untuk merusak agama Islam. Pondok ada di Jawa Barat itu sudah dulu Lombok lah siapa yang membiayai seorang jenderal di daerah mana, di daerah Bogor ada pondok besar di situ, namanya di desa di Kampung Parung. Ini pondoknya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Bani Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu pada ban kita. Ahmadiyah itu orang yang mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Rasulullah SAW berasal dari India. Raja pesantren. Raja.
di London di Inggris ada. Karena itu yang siaga baik jeria dengan Inggris. Dengan Inggris di lambak terus aja India, terus te'elaban dengan India, di situ banyak orang Muslimnya, di situ banyak orang Hindu, banyak orang Kristen. Akhirnya Mirza Ghulam Muhammad itu disuruh alim itu. Kamu ngarang kitab Islam yang melarang orang alaban ke penjajah selama penjajah itu tidak mengganggu orang beribadah dan mengajarkan agama Islam. Ngarang. Tidak boleh berjihad, tidak boleh. Ngarang. Wah, keluar hadis, keluar. Ini namanya na'udzubillah, mudah-mudahan kita kalau punya ilmu nanti, mudah-mudahan ilmu kita tidak bisa dibeli oleh orang untuk suatu tujuan yang salah. Ngarang jong beko ifri ebese saya cokop ka angku isal petong toron. Mudah-mudahan tidak mau ya. Mirza Ghulam Ahmad itu begitu dulu. Sehingga sekarang ada keturunannya apa cucunya oleh orang Inggris dibawa ke London, ke pesantren di sana. Kenapa? Karena dulu yang menyuruh mbana lamba itu orang Inggris. Tapi nang India, India itu ke Mosul. So karena itu sudah memalsukan agama Islam, mengartikan Al-Quran dengan arti yang tidak sesuai dengan aslinya. Itu Mosul dibawa ke Inggris. Kalau orang sekarang ini, para pemuda-pemuda Islam tidak mengerti sejarah, maka bakal tenorok. Di TV itu ada pemancar, makanya ajak ngajian ke TV. Ajak ngajian ke TV. Di TV itu ada apa? Ada TV Muslim 1, TV Muslim 2 itu anunya siapa? Anunya Ahmad. Ya kalau dulu apa? MTA namanya. Muslim TV Ahmadiyah, itu MTA. Itu mobil orang ya TV Muslim 1, TV Muslim 2. Mana dari Inggris? Boleh TV Al-Hadi 1, Al-Hadi 2. Ini TV-nya Syiah. Itu cek ngajian enggak? Bodoh orang magila orang ajubaan. Kadang awalnya itu macam selawat. Allahumma ribu Quran keluar. Tapi itu untuk panjingan. Kalau sudah masuk ke Ahmadiyah, yang akan dibaca itu nanti punya Quran sendiri namanya Tadhkirah. Saya punya dulu tipis gitu. Ada di Ustaz Jazali itu. Tadhkirahnya. Jadi percuma apa aja yang ada Islam. Keyakinan sudah tidak cocok. Percuma. Kerlesona apa aja. Jadi karena itu saya kadang-kadang kalau orang anak di sini mau pindah itu. Saya mohon izin mau pindah. Ya saya bilang, pindah kemana? Sampean sudah tahu apa enggak? Siapa orangnya? Belum lah. Tak tahu. Janganlah. Namunlah jelas. Jelas yang pesantren itu Ahlussunnah Jamaah seperti Sukorejo, Blok Labu. Mari pindah enggak apa-apa. Saya itu benih yang takut nak kanak sini luang benih. Benih yang takut nak kanak sini apa? Di sini takut tidak ada sebenarnya tidak gitu saya, tidak gitu. Tapi kasihan. Mengalai tepak kapun duk se termasuk aliran sesat, maka Anda nanti akan rugi. Apa yang pada benar Islam aroma salah benar tapi karena keyakinannya salah,
ajarannya salah, kerlesona. Itu di Quran dikatakan bagaimana? Nang Quran amilatun nasibah. Amilatun orang yang beramal banyak tapi nasibatun yang payah. Karena amal yang banyak itu tidak dapat balasan dari Allah. Kenapa? Karena akidahnya dan keyakinannya keliru. Makanya saya suruh belajar tauhid itu bukan karena apa. Ajar tauhid, ajar sejarah tarikh Rasulullah, tarikh sahabat, belajar. Ini kalau tidak tahu itu nanti coreng. Saya membeli sejarah teks Al-Quran karena sekarang ini ada yang menuduh bahwa Al-Quran yang sekarang ini tidak apa. Al-Quran sekarang ini salah katanya. Al-Quran sekarang ini apa? Banyak yang dibuang, banyak yang dikurangi. Mau mutuwar. Ya, lihat di sejarah bagaimana pencatatan Al-Quran di masa Rasulullah dan masa sahabat. Di masa saya akan beli yang banyak nanti sahabat yang perpustakaan laki usaha ini. Baca itu. Baca. Asalkan saya sudah mempersiapkan, Anda maca tak maca terserah. Pokoknya saya nyapaki sudah ya. Nyapaki. Bahkan saya menyuruh kepada sebagian ustadz ini terjemahkan bahasa Madura, disederhanakan, diremehkan, diebah kempang arterole, ebah kempang supaya tahu bagaimana sejarah Al-Quran. Sejarah pencatatan Al-Quran mulai Rasulullah dari melambat. Maklum tahu, mungkin dari dano, dari Joko Cewik dano percaya ke dano. Bahaya itu. Ya, ngerti? Nah, jadi jangan suka percaya, mudah percaya pada orang. Makin orang gak coba ono surwanan biru, nuku tasbih gak nyemplok. Ya jangan mudah percaya. Kadang-kadang setan itu kadang. Ya, jangan mudah percaya, jangan mudah percaya kepada penampilan. Ingok si alim. Setan katanya. Ya, jangan percaya. Jadi kita itu supaya apa? Kokoh, neguh ajaran sebenar, sejelas ajaran ahli sunnah yang sudah diajarkan oleh guru yang bisa dipercaya. Mun badhe tak pada banjiri aja gampang nyalaki. Karena ilmu kita masih sedikit. Ahli sunnah itu ada imam ini, 4 imamnya itu. Kita yang belajar hanya mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu belum belajar. Jadi pada sini benian ben abang tibi. Cek bang salah. Maca Quran lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, salah wah. Murtad. Ya, itu namanya kira asab, makanya belajar itu. Belajar. Ya, jangan mudah menyalahkan orang. Umpamanya udah ngecak wadduhi wal laili idza saja ma ya wadzaka rabbuka wa ma qala itu ya. Ada itu qira'i malah namanya. Makanya belajar tajwid. Ya, oh salah apa mak bodoh iya Quran kebain mainan. Benein mainan Rasulullah pernah mengajar. Ya. Benein mainan roa. Tapi yang akan membaca seperti itu harus berguru dulu. Ke guru saya kartao, siandi guru nak ajar ke guru nak dari guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keliru macam ya cerkekan lu. Tak tepat jangan jadi tak tepat. Jadi harus tepat pada. Jadi kita itu montero selamat ya petepak cara kita.
Karena itu baca tahiyat, kutu ajar. Ya saya Masya Allah sekarang ini mudah-mudahan pakun para pengajar-pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan pakun elate tahiyat. Banyak yang tak hafal ya. Banyak yang tak hafal tahiyat ini. Kadang pakai hafal salah. At-tahiyatul lima doa. Ya. At-tahiyat, itu bukan to. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu pokok kabeh. Salah doa ya. Patepak macar patepak. Patepak. Maca patepak. Ya mungkin karena tak bisa cile negara. Sapa Rabbi Allah. Tapi mun bisa ajar patepak. Mun nyanyi ajar patepak. Bisa man. Apa mak legeding nyaman. Mun tahiyat Fatihah tak ajar patepak apa polan jere ya gawe apa gunanya. Ya jarang tak mikir bahwa Allah itu memberikan pertolongan tak keras sabi kita. Paringi baros, paringi sehat, paringi lancar. Lamun-namun paringi tumbuh, paringi hasil. Akhirnya paringi hasil di balian pakun tak kelebat, corona datang. Ya, corona datang, tinggal corona datang. Bu, stres tak kira. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini jangan apa? Jangan sembarangan hidup ini. Harus mengikuti betul-betul kepada apa yang disampaikan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya persis dengan caranya tak boleh melanggar dari cara cara Rasulullah. Salat sepuh mana dua, tambokna teloan mak legend banyak kencir nebo oleh. Kapan dua? Salat maghrib telok cuk tambahin boleh. Sujud cuk tambahin. Banyak. Serakaat sujud dua. Tambokna sekalian mak legend raja kencir nebo tak bisa. Jangan. Katanya kemarin itu namanya ahlul bid'ah. Jaring mun ihram umrah atau haji. Tada ajaran bi salat bakon masuk dari genteng. Oh, ini orang-orang TB itu ya. Tak oleh orang-orang TB roa. Cek nyari apa? Yang manyang nyari kelaras. Bareng ya cari nyaman bi Rasulullah nyari melarat. Tak usah. Torok bae ajaran dari Rasulullah itu. Tak usah menyiksa diri. Montro, montia, maca Yasin 40 setong, asa konongkel. Wah. Kering ropu lapu cenduran ya tak keduk. Tak keduk apa? Tak keduk gedung dekean. Bela ya dah. Ya. Jadi orang-orang tibi bae. Pokok hosyok itu. Ongkuannya on ke Allah. Terima bi Allah, tak usah itu. Montro montia, acemur nang panas are maca Yasin 40 setong. Boh, tak usah. Salat berjamaah apa baca? Baca salat berjamaah, baca salat sunat, salat duha. Ya, ada rumah. Baca salat witir. Baca maca Quran, patepak maca Quran. InsyaAllah oleh pertolongan Allah, oleh kebebasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik orang-orang TV je. Ya sudah saja. Mudah-mudahan kita bisa taat kepada itu. Tak orang-orang TV, tak menambai ajaran agama TV, setiap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalamung.